Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian semuanya. Selamat berjumpa kembali tentunya di PJJ Online di kesempatan pagi hari ini. Pagi hari ini seperti biasa kita akan melaksanakan PJJ Online Sejarah Kebudayaan Islam. Oleh karena itu marilah sama-sama kita buka pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, sebelumnya kita telah mempelajari pembelajaran tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan mempelajari tentang masyarakat Yasrib sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Yasrib merupakan nama lain dari kota Madinah. Setelah datangnya Islam, Yasrib disebut dengan Madinah. Penduduk Yasrib terdiri atas dua bangsa. Bangsa apakah yang menduduki Yasrib? Mari kita bahas pada pembelajaran berikutnya. A. Kota Yasrib. Sebelum kedatangan agama Islam, Madinah bernama Yasrib. Yasrib merupakan salah satu kota besar di provinsi Hijaz. Kota Yasrib terletak di antara dua harah. Di sebelah timur bernama Harah wa Akim dan di sebelah barat bernama Harah wa Barah. Di kota Yasrib terdapat gunung yang paling tinggi, yaitu Gunung Uhud. Wilayahnya dikelilingi gunung yang subur tanahnya, sehingga menjadi pusat pertanian di Arab. Sebagian besar penduduk bercocok tanam, beternak, dan berladang. Selain tanahnya yang subur, kota Yasrib juga strategis dalam jalur perdagangan yang menghubungkan antara kota-kota di Yaman di selatan dan Syria di utara. Karena letaknya yang strategis dan tanahnya yang subur, banyak pendatang yang tinggal dan menetap di Yasrib. Bahkan bisa dipastikan bahwa penduduk Yasrib sebagian besar berasal dari pendatang. B. Penduduk Yasrib sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Penduduk Yasrib sebagian besar merupakan pendatang dari wilayah selatan dan utara. Mereka pindah karena permasalahan politik, ekonomi, dan persoalan-persoalan sosial lainnya. Ada dua suku bangsa yang mendominasi Yasrib kala itu. Salah satu bangsa Yahudi yang sebagian besar berasal dari wilayah utara. Terdapat tiga suku besar dari bangsa Yahudi di Yasrib, diantaranya ada suku Bani Kayunaka, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Suku bangsa lainnya yaitu bangsa Arab dari wilayah selatan atau Yaman yang terdiri atas dua suku, yaitu suku Bani Aus dan Bani Khazraj. Bangsa Yahudi memasuki Yasrib secara bergelombang pada abad ke-1 Masehi dan abad ke-2 Masehi. Mereka berusaha menghindari kejaran bangsa Romawi yang ingin membunuh dan menyiksa kehidupan mereka. Bangsa Romawi memandang bahwa bangsa Yahudi memberontak terhadap kekuasaan bangsa Romawi, sedangkan bangsa Arab memasuki kota Yasrib sekitar abad ke-3 Masehi. Mereka juga berdatangan secara bergelombang. Pada abad ke-4, bangsa Arab datang dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga mengalahkan bangsa Yahudi yang sudah lebih awal menetap di sana. Bangsa Arab melakukan imigrasi ke Yasrib dikarenakan negerinya dilanda bencana alam berupa hancurnya bendungan Ma'arib yang dibangun sejak masa kerajaan Ratu Bilqis. Selain itu, mereka juga mengalami konflik politik yang berkepanjangan. Pada awalnya, suku Yasrib hidup dengan damai, rukun, dan penuh kasih sayang. Mereka saling menghormati satu sama lain meski keyakinan mereka berbeda. Akan tetapi, saat bangsa Arab mulai bertambah dan melebihi bangsa Yahudi, timbullah kecurigaan dan saling ancam. Keretakan hubungan antara dua bangsa ini berawal dari sikap sombong bangsa Yahudi. Mereka menyombongkan diri sebagai manusia pilihan Tuhan karena dari suku mereka banyak diutus untuk menjadi nabi dan rasul. Selain itu, mereka juga menganut agama tauhid, sedangkan bangsa Arab adalah penyembah berhala. Ketegangan tidak hanya terjadi antara bangsa Yahudi dan bangsa Arab saja, melainkan antara dua suku Arab juga sering mengalami ketegangan. Penyebab utama perselisihan salah satunya adalah masalah perekonomian. Terkadang mereka juga sering memperebutkan tanah yang subur untuk bercocok tanam.
Akan tetapi, dua suku tersebut dapat bersatu kembali untuk melawan Yahudi. Kerukunan dua suku Arab itu belum begitu terjalin hingga kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Yatsrib. Apabila timbul konflik di antara bangsa Yahudi dan Arab, orang Yahudi selalu berkata dengan nada ancaman, kehadiran seorang nabi yang akan diutus tidak dekat. Dia akan memimpin kami untuk membunuh kalian. Para pendeta jika ditanya tentang kedatangan nabi, mereka selalu menunjuk ke Yaman. Isyarat itu bagi penduduk Yatsrib bukan negeri Yaman, melainkan kota Mekah. Oleh sebab itu, ketika bangsa Arab mendengar ada seorang di Mekah yang mengaku dirinya sebagai nabi, mereka membuka telinganya lebar-lebar untuk mencari informasi mengenai kebenaran berita tersebut. Ketika musim haji tiba, mereka mengutus para pemuda untuk datang dan menyelidiki kebenaran itu. Hasilnya, mereka buru-buru mendatangi Nabi Muhammad SAW dan menghasilkan dua perjanjian, yaitu perjanjian Aqobah pertama dan perjanjian Aqobah kedua. Dari perjanjian ini kemudian mereka menyusun strategi untuk meminta Nabi datang ke Yatsrib dan mengajak bangsanya memeluk Islam. Baik anak-anakku sekalian, ini saja pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Tugas kalian adalah yang pertama, sebutkan suku-suku yang tinggal di kota Yatsrib. Yang kedua, kapan bangsa Yahudi mulai memasuki kota Yatsrib. Yang ketiga, siapakah bangsa yang menyombongkan diri di kota Yatsrib. Pertanyaan yang keempat, Yatsrib merupakan salah satu kota terbesar di provinsi Hijaz. Kota Yatsrib terletak di antara dua hara, di sebelah timur bernama Hara dan Wa'akim, dan di sebelah barat bernama Hara wa Barrah. Di kota Yatsrib terdapat gunung yang paling tinggi, yaitu Gunung Uhud. Apakah yang dimaksud dengan Hara? Pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima, keretakan hubungan antara bangsa Yahudi dan bangsa Arab berawal dari sikap sombong bangsa Yahudi. Mereka menyombongkan diri sebagai manusia pilihan Tuhan karena dari suku mereka banyak diutus untuk menjadi nabi dan rasul. Selain itu mereka juga penganut agama tauhid, sedangkan bangsa Arab adalah penyembah berhala. Sebutkan 3 nabi atau rasul yang berasal dari bangsa Yahudi. Baik, itu aja anak-anakku sekalian. Jawabannya Pak Endang tunggu di Google Classroom yang telah dipersiapkan. Tentunya kita berjumpa kembali di waktu dan gelombang yang sama. Pak Endang tetap berharap semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam mara bahaya, penyakit dan bencana. Itu aja, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.